morninglightmusic.io. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di ANH Channel. Di video kali ini saya akan mengungkapkan pendapat saya atau opini saya mengenai solusi mengatasi pandemi. Oh iya, sebelumnya jangan lupa like, komen, share, and subscribe ya. Oke, langsung saja simak videonya. Solusi mengatasi pandemi. Pandemi adalah wabah penyakit yang terjadi secara luas di dunia. Pandemi berdampak besar terhadap berbagai negara di dunia, seperti pandemi yang saat ini kita semua hadapi, yaitu pandemi virus corona. Pandemi ini berdampak besar pada sektor kehidupan, seperti pemerintahan, kesehatan, perekonomian, dan lain sebagainya. Tidak ada yang tahu pasti kapan pandemi ini berakhir. Situasi ini sangat rentan mengganggu kondisi kesehatan mental seseorang. Untuk itu, pemerintah di semua negara termasuk Indonesia menerapkan kebijakan karantina mandiri guna meredam penyebaran penularan virus corona. Jadi, sebisa mungkin semua aktivitas dilakukan di dalam rumah, mulai dari belajar, bekerja, beribadah, bermain, atau beraktivitas lainnya. Masyarakat hanya diminta untuk keluar rumah jika hanya ada kepentingan yang sangat mendesak saja. Seperti yang diberitakan oleh republika.co.id, terdapat dua cara untuk mengatasi COVID-19 ini, yaitu untuk yang pertama adalah solusi untuk diri kita sendiri, dan solusi yang kedua adalah solusi untuk pemerintah. Untuk solusi yang pertama, yaitu solusi untuk diri kita sendiri, terdapat dua pilihan, yaitu yang pertama, jika kita belum terkena COVID-19, maka yang harus kita lakukan adalah pencegahan, yaitu dengan sebisa mungkin mengikuti semua protokol kesehatan yang dibuat oleh pemerintah, seperti tetap waspada dan tidak panik, menghindari keramaian, menjaga jarak, memakai masker, selalu menjaga kebersihan tangan, memakai face shield atau penutup muka. Selain mengikuti protokol kesehatan yang diberikan oleh pemerintah, kita juga harus menjaga imun tubuh dengan cara berolahraga ataupun meminum suplemen. Untuk pilihan yang kedua, yaitu jika kita sudah terkena COVID-19, maka yang harus kita lakukan adalah pengobatan, yaitu dengan cara karantina mandiri atau isolasi mandiri, ataupun pergi ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan yang lebih lanjut. Untuk solusi yang kedua, yaitu solusi untuk pemerintah. Menurut saya, pemerintah selain membentuk Satgas Penanganan COVID-19 dan Satgas Pemulihan Ekonomi Nasional, pemerintah juga perlu membentuk Satgas yang berperan untuk mengajak rakyat Indonesia untuk rajin beribadah, rajin berdoa, dan rajin bersedekah. Mengapa saya menyarankan untuk membentuk Satgas ini? Itu dikarenakan dengan kita rajin beribadah dan memanjatkan doa-doa, insya Allah rahmat Allah akan turun ke bumi. Ini berkaitan dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang terdapat kalimat atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Kalimat ini menandakan bahwa kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945 yang kita peroleh adalah atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Oleh karena itu, dalam menghadapi peperangan melawan COVID-19 ini, saya mengusulkan kepada pemerintah untuk membentuk Satgas ini, karena Satgas ini bertugas untuk mengajak masyarakat Indonesia untuk meningkatkan iman dan takwa. Ketika orang-orang Indonesia rajin beribadah dan berdoa, insya Allah rahmat dari Allah akan cepat turun. Bentuknya bisa segera ditemukannya vaksin versi Indonesia yang murah dan mudah didapat, sehingga kita bisa hidup normal kembali tanpa harus impor vaksin dari negara lain. Selain cara-cara rasional yang dilakukan Satgas yang dibentuk oleh pemerintah, kita sudah sepatutnya kembali kepada Allah dan meminta pertolongannya. Agar pertolongan Allah cepat datang untuk Indonesia, maka kita harus bersama-sama dan terorganisir dalam meminta pertolongan Allah. Jika kita belajar dari sejarah kemerdekaan bangsa kita, menurut saya pembentukan Satgas
peningkatan iman dan takwa atau apapun nama Satgas itu tidak kalah pentingnya dengan Satgas penanganan COVID-19 dan Satgas pemulihan ekonomi. Dengan itu, pandemi bisa segera berakhir. Itulah tadi pendapat atau opini saya mengenai solusi mengatasi pandemi. Oh iya, sebelumnya saya meminta maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam tutur kata ada yang kurang berkenan di hati pemirsa. Saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.